Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang tanya, monggo. Pertanyaannya dibatasi tak Pak Ustaz? Enggak, pokok gak sampai 100. Yang bulan yang lalu kan diterangkan masalah pernikahan yang tidak diperbolehkan. Contohnya saudara sepersusuan. Mungkin setelah saudara sepersusuan itu sudah pisah jauh di tempat yang berbeda. Setelah besar, ternyata mereka ini menjadi suami istri karena tidak ada yang memberitahu. Setelah menjadi suami istri, ternyata mungkin dari orang tuanya yang pernah menyusui itu baru mengetahui. Akhirnya luar sampai niki tadai sampai niki saudara sepersusuan. Lah karena sudah nikah, bagaimana? Apakah pernikahannya itu harus dibatalkan? Karena sudah menikah, harus cerai atau tetap diteruskan? Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ini ada saudara sepersusuan, nggak kenal, lupa, jauh, terus nikah, tahu-tahu apa? Itu diterangkan, iki saudara sepersusuan sampean, bagaimana? Nah, begini, dulu zaman apa sahabat, bojone sahabat itu 6, 7, 8 biasa Pak. Ini Mas Fauzi Kawani ya, 6, 7, 8. Nah setelah ada apa ayat masna wa thulatsa wa ruba ya, jadi nikah itu 2 atau 3 atau 4, maksimal 4 istri. Maka Rasulullah mengatakan ceraikan yang lain, 4 lain yang penting ya, jadi diceraikan karena sudah keluar apa ayat ini. Demikian juga begitu, kalau tahu umpamane saudara kandung lah, kita kan nggak tahu Pak umpamanya karena terpisah oleh tsunami ya. Nah tahunya dinikahkan, setelah ini tahu saudara kandung harus diceraikan ya, harus diceraikan karena ini tidak sesuai dengan hukum agama. Termasuk ngapunten, ini jadi masalah juga, menikahi cewek yang kecelakaan. Tahu Mas Fauzi, jadi ono cewek kecelakaan itu, cewek nggawa sepeda beat itu loh, sepeda wedok cita wabak ambek sepeda lanang, pesok iku nek sepeda pesoke mendeles, nek arek wedok ditubuh arek lanang gak mendeles, pesoke muncul ya. Nah ada cewek atau wanita hamil karena zina, bukan karena nikah. Apakah boleh dinikahi? Kan begitu ya. Di sini ada tak? Mudah-mudahan tidak ada ya, tapi di tempat lain banyak. Kalau secara umum wanita yang dicerai suaminya masa iddahnya 3 kali suci, gampangane 3 wulan. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang hamil baik dicerai suaminya maupun ditinggal mati suaminya masa iddahnya sampai melahirkan. Artinya wanita yang hamil itu tidak boleh dinikahi, kan begitu, karena masih dalam masa iddah. Kecuali kalau wanita itu hamil karena bukan pernikahan. Jadi begini, di madhab 4 madhab
wanita hamil hasil kecelakaan itu boleh dinikahi, baik oleh orang yang menzinai atau orang lain. Cuma menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu boleh dinikahi oleh orang yang menzinai atau orang lain. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu boleh. Mazhab Hambali, mazhab Maliki hanya boleh dinikahi oleh orang yang menzinai. Jadi ada perbedaan. Jadi boleh. Karena apa? Orang yang hamil di luar nikah itu tidak punya masa iddah. Yang panjene gak pernikahan. Nah, terus nek umpamane lahir wedok sopo waline, kan gitu Pak ya. Begini, kalau kita telik hasil muktamar NU, kalau nggak salah muktamar ke-17 kalau nggak salah di Lombok, itu memutuskan begini, kalau wanita hamil hasil zina itu tidak nikah sampai lahir, sungkan soalnya Pak ya, sampai anaknya lahir, maka anaknya ini dinisbatkan kepada ibunya yang melahirkan tadi, dikati bapak. Kalau wanita ini pas hamil terus dinikahi oleh orang yang menzinai atau orang lain, maka ditafsil, dirinci. Rinciannya begini, kalau wanita ini melahirkan lebih dari 6 bulan setelah nikah tadi, maka anaknya ini bisa dinisbatkan kepada suami yang menikahi, baik suami yang menzinai maupun suami yang tidak menzinai. Contoh, umpamanya nikahnya itu bulan 3 ya, mulai hamil bulan 1, bulan 3 nikah, lahir bulan 11, berarti bulan 3 sampai 11 ini berapa Pak? Bulan 3 sampai 11 8 bulan ya, lebih dari 6 bulan. Maka nih anak itu lahir lebih dari 6 bulan dari pernikahan, anaknya ini dinisbatkan kepada orang yang menikahi. Tapi kalau lahirnya itu bulan 5 atau bulan 6, belum 6 bulan, maka anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada siapa? Kepada bapaknya, ya, kepada yang menikahi. Gak punya wali. Nah, dalam hadis disebutkan wanita yang gak punya wali, maka walinya pemerintah atau wali hakim, ya, wali hakim. Jadi dinikahkan oleh Pak Penghulu, nanti walinya juga Pak Penghulu. Jadi kalau tadi diceraikan, ya, karena tidak sah kalau diteruskan itu ya. Iki wis rada awan iki. Mudah-mudahan tidak ada kasus yang semacam itu tadi, ya, hasil zina. Jadi umpamanya kan ada kasus dinikahkan saja tidak apa-apa, ya, supaya apa? Menurut Profesor Zahro, CE gak jadi fitnah. Kenapa kok jadi fitnah? Lahir gak duwe bapak gitu loh, tapi ini lahir duwe bapak kan tidak masalah. Masih yo iku umpamane duduk bapak yang menghamilinya, ya. Terus begini, menurut mazhab Syafi'i, kalau anak ini lahir tidak ada bapaknya, ya, umpamanya Pak Fulan ini menzinai Bu Fulan, hamil, tidak dinikahi sampai Bu Fulan melahirkan, maka anaknya ini tidak boleh diakui anak orang yang menzinai ini, meskipun ada buktinya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Cuma menurut Syekh Hasan Al Basri
itu masih diperbolehkan mengakui kalau ada bukti-bukti yang nyata, ya. Wallahu a'lam. Jadi fikih itu ada perbedaan. Nah, perbedaan itu keniscayaan, maka perlu kita hormati, ya. Ini hukum ini fikih jalur hukum apa ada, gitu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, haditolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.